Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menemui kembali momen penuh keberkahan yakni bulan suci Ramadan. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tetap bercurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta umatnya yang setia kepada beliau hingga akhir zaman. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang pentingnya menghilangkan sifat ghibah dan fitnah dalam menjalankan ibadah puasa. Kedua sifat ini ialah sifat yang dilarang oleh agama Islam untuk dijalankan kepada umatnya. Fitnah ialah menyebarkan berita bohong dan tanpa berdasarkan kebenaran kepada orang lain. Sedangkan ghibah adalah menggunjing dan membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Kedua perbuatan ini bukan hanya merusak hubungan sosial, melainkan juga mengurangi pahala ibadah puasa kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Malam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan tercela, maka Allah tidak butuh terhadap puasa orang yang hanya menahan makan dan minum saja. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, bahwa puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, melainkan puasa itu juga menahan diri dari segala perbuatan tercela termasuk fitnah dan ghibah. Mengapa perbuatan fitnah dan ghibah itu harus dihilangkan dalam menjalankan ibadah puasa? Karena dari dua perbuatan tersebut dapat menimbulkan beberapa dampak baik dirasakan bagi diri sendiri maupun kepada orang lain. Yang pertama ialah fitnah dan ghibah itu dapat mengurangi pahala ibadah puasa kita, sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari tadi. Bisa jadi puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Yang kedua, fitnah dan ghibah dapat merusak hubungan sosial. Kedua perbuatan tersebut dapat menimbulkan kebencian, permusuhan, dan ketidakpercayaan satu sama lain. Yang ketiga, dapat menyebarkan dosa. Fitnah dan ghibah tidak hanya mendatangkan dosa bagi pelakunya saja, melainkan bagi orang yang mendengarkan kemudian menyebarkan kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarrihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah kalian, katsiran, kebanyakan, minadh-dhanni, prasangka-prasangka, inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Kemudian wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari kesalahan-kesalahan orang lain, wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan sebagian di antara kalian jangan menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu, adakah kalian senang ayyakula lahma akhih, untuk makan bangkai saudaranya sendiri, maitan dalam keadaan
sudah mati. Fakarrihtumu, maka tentunya kalian akan merasa jijik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah ialah zat yang menerima taubat dan Maha Penyayang. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menghindari fitnah dan ghibah. Yang pertama ialah senantiasa berzikir dan membaca Al-Quran. Kedua perbuatan tersebut dapat mengalihkan perhatian kita untuk melakukan fitnah dan ghibah. Kedua, bertafakur dan bermuhasabah. Bagaimana caranya? Dengan mengisi waktu puasa kita untuk merenung dan introspeksi diri agar pribadi kita lebih baik daripada kita gunakan untuk menilai-nilai dan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga ialah menjaga lisan dan telinga dengan cara mengontrol diri kita, mengontrol ucapan kita, dan tidak mudah termakan omongan orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, aw liyasmut, atau hendaklah diam. Kemudian yang keempat adalah mencoba diri kita untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kalau dalam ibadah puasa itu bisa dengan berbagi takjil dan lain sebagainya. Habib Ja'far pernah berkata bahwa orang Madura itu mengatakan alas itu selebar apapun masih bisa diukur, tapi jika alasan meskipun sedikit maka tidak bisa diukur. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan fitnah dari orang lain, hendaknya gak usah diklarifikasi, gak usah terlalu begitu dihiraukan. Karena jika kita hiraukan, jika kita klarifikasi, itu tidak akan pernah berhenti, teman-teman. Maka kita coba pelan dan pelan untuk bisa merubah diri kita agar lebih baik dan menjauhi dari perbuatan fitnah dan ghibah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.